Ibu kan tadi kan sudah diminum Bu ya? Iya. Sudah diminum sudah, ditaruh bawah lidah sudah. Terus tadi sudah tak pijat di area hernianya atau bahasanya peranakannya. Sudah diurut termasuk senamnya tadi. Iya. Sudah diajarkan. Nah tadi dulu juga rasanya udah tahu. Nah sekarang aku tanya Ibu, ini kan tadi kan di lubangnya di ini kan nongol. Iya. Nah ini kan udah diurut kan udah masuk ya. Iya. Udah masuk. Nah sekarang ini rasanya setelah diurut gimana Bu rasanya? Udah enak ini. Udah enak ya? Udah. Udah enak. Terus udah enak terus napasnya gimana? Tadi ada asam lambung juga. Ya udah enak kan. Ya, Udah. tarik napas dulu. Oke, buang. Oke, lega. Nah, Wahai semua saudaraku, sudahkah engkau tahu pola hidup sehatmu yang membuat panjang umurmu? Kita pun harus bisa untuk Indonesia ini sejahtera. untuk kasus hernia perempuan atau bahasanya yang sering itu disebutnya adalah turun peranakan. Nah, untuk ibu ini, untuk kasus hernianya Bu, itu sudah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Terus di saat ini ibu kemaluannya ini kayak ngedan ini agak kayak nongol keluar ya. Iya. Nongol kayak keluar. Iya. Oke, nongol keluar terus rasanya pegel, Pegel. sakit. Iya. Terus kalau kencing Santai nggak sakit. nggak sakit, tapi pas BAB Dia nggak sakit. Cuma BAB? kalau ngeden itu dia nongol. kalau ngedin nongol, nongol. Iya. Tapi rasanya agak sakit. Iya. Terus ke perut ini mual nggak? Enggak. Nggak. Terus pegel pinggang, Iya enggak juga. cuma pas di saat nongol itu sakit ya. Sakitnya bagian ini. Oke. Tempurung. Nah ini agak kelihatan nih, kayak gini. Nah, ya ini nongol. Terus di saat ibu BAB ngeden keluar juga, Dia keluar. ngeden keluar juga. Terus sama ngangkat berat kali ya, Iya. bisa ngangkat berat sama juga. Oke. Terus kalau hernia gini Bu, kalau perempuan itu disebabkannya banyak. Salah satunya adalah sering melahirkan. Sering melahirkan itu juga bisa. Terus yang kedua bisa juga karena batuk yang keseringan. Batuk maksudnya ya batuk itu nikel atau batuk yang keseringan. Terus selanjutnya aktivitas berat. Nah, terus untuk jenis hernia perempuan ini banyak. Ada yang benjol di lubang kemaluan itu, Bu. Lubang kemaluan itu antara kanan dan kiri bisa. Terus ada yang sampai keluar, kayak di kacangnya itu bijinya itu kayak ada yang keluar gini. Itu juga bisa. Kalau udah besar, dia akan keluar besar. Nanti ibu jalan pakai pempes. Terus yang kedua, kalau perempuan kan ada keputihan, itu biasanya kayak cair, ada cairan itu. Jadi beda sama cowok. Saya nggak ada. Ya nanti biasanya seperti itu. Tapi namanya kalau udah benjol atau udah bengkak, itu berarti tetap sudah parah. Kalau masih ringan kan nggak seperti itu. Jadi nanti untuk terapinya ibu tadi udah kasih tahu caranya ya, untuk cara terapi di rumah untuk baik itu cewek maupun cowok sama. Kayak misalnya ini kan kayak di sini kan benjol nih, ini di lubang kemaluan gini keluar kayak gini Bu ya. Iya. Di keluar gini ya. Kalau pas ngeden keluar gini kan. Iya. Nah, keluar ngeden kayak gini. Terus sama biasanya BAB yang keluar Ibu ya. Kalau BAB itu yang. Ya, yang paling sering BAB. Iya. Nah, ibu harus minum air putih sama sayur cukup. Kalau enggak nanti dia akan lebih air putih sama sayur harus cukup. Kalau enggak nanti BAB ibu ngeden Sayur kalau keluar. goreng-gorengan boleh nggak tuh? Boleh tapi Tumis, kayak tumis. sedikit. Boleh. Tapi kalau bisa kayak yang pedes jangan, nanti bikin sembuhnya lama. Oh, saya Kurangi. suka pedes. Santan, kalau santan nanti ibu Santan nggak batuk. pernah, saya jarang. Ini kalau batuk kan nanti akan nongol gini Bu. Ibu kalau batuk ini akan nongol seperti itu. Kalau batuk ini akan nongol. Nah makanya ibu usahakan jangan batuk, makanya jangan minum dingin, kurangin minuman dingin. Nggak pernah minum es. Ya, karena kayak gini nanti di sini ini biasanya nanti akan nongol, akan bengkak. Makanya minum air putih harus cukup. Terus BAB jangan ngeden. Nah nanti untuk terapinya kalau dipijat berapa kali pun agak susah. Terus terapinya di kayak gini, tekuk kakinya, pantat naik, pull. Nah, tahan semampunya. Kalau nggak bisa tahan, di sini kasih bantal, ya, kasih bantal, terus turun. Nah, relax dulu, baru naik lagi, pull. Nah, semampunya ini
selain untuk ngobatin ini peranakan, ini bisa untuk pinggang ibu, untuk obatin pinggangnya. Ya, Ini gejala ginjal kali ini. ya nanti sama ini diurut. Nanti sama ini sama saya pijat nanti. Oke ya, oke. Lurus, lurus Bu ya. Nah, nanti setelah ini nanti saya urut Bu ya, saya pijat pakai ramuan. Terus nanti paling utama adalah terapinya di rumah. Oke. Nah, nanti setelah diurut hasilnya seperti apa nanti ibu ini ya. Oke, nanti ini saya urut dulu Bu karena tadi udah diminum sudah, taruh lidah sudah, sekarang baru pemijatan. Nah, ini Bu, ibu kan tadi kan sudah diminum Bu ya. Iya. Sudah diminum sudah, ditaruh lidah sudah. Terus tadi sudah tak pijat di area hernianya atau bahasanya peranakannya. Sudah diurut termasuk senamnya tadi. Iya. Sudah diajarkan. Nah, tadi dulu juga rasanya udah tahu. Nah, sekarang aku tanya ibu, ini kan tadi kan di lubangnya di ini kan nongol. Iya. Nah, ini kan udah diurut kan udah masuk ya. Iya. Udah masuk. Nah, sekarang ini rasanya setelah diurut gimana Bu rasanya? Udah enak ini. Udah enak ya? Tidak. Udah enak. Terus udah enak terus napasnya gimana? Tadi ada asam lambung juga. Ya udah enak kan. Ya, tarik napas dulu. Oke, buang. Oke, lega. Iya. Nah, ini untuk asam lambung ibu juga ada lega. Terus untuk hernianya ini juga tadi yang di lubang kemaluan ini nongol gini bengkak, ini sekarang udah masuk ya, sudah masuk. Terus nanti tinggal ibu ngerawat. Ngerawatnya adalah jangan makan makanan yang bikin batuk Iya. seperti santan, terus dingin sama manis. Nanti kalau ibu batuk ini akan nongol lagi. Manis tuh bikin batuk ya? Ya, pokoknya yang bikin batuk. Yang saya maksud bukan batuk sekali, tapi yang saya maksud adalah batuk keseringan. Kayak orang TBC itu batuk sering, kalau batuk sering bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, makan makanan bergas tinggi. Kalau makanan berasam lambung tinggi itu sembuhnya lama. Itu. Terus yang ketiga, aktivitas berat di atas 25 kilo ibu ngangkat paksa kan ngeden. Di saat ngangkat ibu ngeden ini menggunakan otot perut. Di saat akan menggunakan otot perut ini akan mendorong. Nah, kalau mendorong, nah contohnya saya tanya, di saat ibu kemarin ya, di saat ibu BAB ngeden keluar nggak? Nongol nggak? Iya. Ya, nongol kan, nongol keluar gini kan? Iya. Ya sama. Makanya aktivitasnya harus hati-hati. Aktivitas hati-hati nanti ibu bisa selain nanti habis senam terus kasih ramuan, nanti diikat pakai stagen. Iya. Nah, ini pakai stagen nih. Pakai stagen tahu kan? Iya. Ya, pakai stagen baru ibu aktivitas ringan. Iya. Seperti itu ya. Jadi minuman saya tetap diminum, ramuannya diminum pagi, sore, malam. Iya. Terus ditaruh bawah lidah. Iya. Setelah taruh bawah lidah baru dibalurkan di kemaluan semua. Iya. Ya, oke seperti itu Bu ya. Iya. Oke, kalau udah semoga ibu di terapi Banyurep nanti sembuh. Iya. Ingat Bu ya, ibu harus hati-hati karena hernia tidak ada yang sembuh permanen. Iya. Nah, kunci kesembuhannya di diri kita. Iya. Ya, hernia nggak bisa, hernia nggak ada yang sembuh permanen, bisa kambuh lagi. Jadi intinya di diri kita. Nah, sekarang ibu tak tanya lagi terakhir, setelah di terapi ini naik, enak nggak rasanya ini? Udah enak. Udah enak ya? Ada yang naik lah udah. Udah terasa naik? Iya. Nggak ada terasa naik kucuk-kucuk ya tadi ya? Iya. Udah enak ya? Oke, itu di lubang ini juga udah masuk. Tapi tetap harus hati-hati. Iya. Oke Bu ya, semoga cepat sembuh.